Anda kembali menyaksikan Mau Bicara pemirsa dan pendengar. Nah, di segmen kali ini kami akan menyoroti terkait dengan kurikulum 2022. Nah, apakah perubahan kurikulum ini kemudian serta-merta akan membawa perubahan di bidang pendidikan kita di Kota Makassar? Kita akan membahasnya lebih jauh kembali bersama dengan Pak Al-Hidayat. Baik Pak Hidayat, bisa dibilang kurikulum ini sebagai opsi pilihan bagi sekolah dan tidak diwajibkan ya Pak ya? Iya. Tanggapan Anda seputar ini apakah relevan juga dengan kondisi kita bagaimana? Saya kira kurikulum ini punya tujuan, yaitu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu tergantung daripada modifikasi pembelajaran. Itu kan intinya, modifikasi pembelajaran, bagaimana PTT administrasinya itu diminimalisir, administrasi dan lain sebagainya. Artinya, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ada prosesnya. Yang pertama, sekolah mesti menjadi sekolah penggerak, ya. Menjadi sekolah penggerak ada proses-proses yang harus ditepati. Jadi saya kira sekolah saya lihat di media sudah 2.500 yang menjadi sekolah penggerak. Nah, itu menjadi contoh menjadi sekolah penggerak dalam rangka pendidikan Merdeka Belajar ini. Jadi kalau kami persoalan Merdeka Belajar ini adalah terobosan yang paling terbaik di masa kondisi ini karena dibarengi daripada digitalisasi. Kalau Merdeka Belajar ini sesuai dengan melihat daripada realistis yang ada sekarang ini. Jadi guru bisa improve, ya, guru bisa improve dengan pendidikan. Intinya adalah pendidikan karakter. Kita lihat sekarang pendidikan yang ada di Makassar maupun di Republik ini, orientasinya saya lihat di dalam proses pembelajarannya karena terlalu kaku, anak-anak kemudian hanya mengisi kepalanya saja. Semua anak-anak ingin mau dicerdaskan. Tapi tahukah 2011 Indonesia menjadi negara terkorupsi di Asia Tenggara. Kenapa? Karena kita orang pintar semua, tapi belum tentu hati dan moralnya diisi, hanya kepalanya saja diisi. Nah, inilah yang ingin dibangun oleh Pak Menteri, bahwa kemudian tidak hanya diisi kepalanya, tetapi hatinya pun itu diisi sehingga menjadi suri toladan bagi anak-anak dan penerus bangsa ke depannya. Jadi pendidikan Merdeka Belajar ini adalah pendidikan yang sangat terbuka, ya, terbuka tapi terukur dalam konteks karakter gitu. Tujuan karakter dalam undang-undang menjadi beriman, bertakwa, moral, cerdas dan lain sebagainya. Itulah tujuannya pendidikan Merdeka Belajar ini. Nah, potensi dan karakter dua hal yang begitu akan ditonjolkan oleh kurikulum ini. Anda melihat sendiri Pak, untuk kesiapan guru-guru kita di Makassar, apa yang perlu sama-sama untuk kita perhatikan dan sama-sama kita ini pendampingan kepada guru-guru kita, karena bisa dibilang dia punya tanggung jawab yang besar terhadap kurikulum ini. Nah, ini Pak Menteri mengeluarkan pendidikan Merdeka Belajar. Dulu dikeluarkan yaitu sertifikasi. Ya, ada ukuran ketika menjadi guru, ada sertifikasi. Kalau pendidikan Merdeka Belajar ada menjadi guru penggerak, ya kan? Dulu sertifikasi kan penggerak, tapi itu kolaborasi. Nah, kami melihat jangan sampai guru penggerak, sekolah penggerak ini hanya seperti sertifikasi. Mohon maaf, ini bentuk kritikan kami sebagai DPR Makassar kepada kementerian. Apabila guru ingin sertifikasi, dia belajar dengan baik, lalu kemudian dia mendapatkan sertifikasi. Setelah sertifikasi itu dia tidak belajar lagi, ya, karena sudah mendapatkan kesejahteraan yang baik, gitu kan? Karena juga mungkin dia sudah berumur, gitu kira-kira. Nah, jangan sampai guru penggerak ini hanya pencapaian saja. Setelah mendapat pencapaian tersebut, tidak ada pengawasan yang lebih baik. Kalau kita lihat pendidikan yang ada di Inggris, mereka ada setiap triwulan di setiap sekolahnya dievaluasi apa yang kurang dan apa yang ingin dibetulkan. Pendidikan Makassar perlu melakukan pelatihan guru, pelatihan modifikasi pembelajaran, digitalisasi dan lain sebagainya. Saya kira itu triwulan, ya, triwulan. Karena menurut LHBPK tahun 2019 kemarin pun pendidikan Makassar itu menurun karena tidak mampunya menghadirkan kurikulum K13 nih. Tahun 2013 nih, apalagi pendidikan Merdeka Belajar, makin bingung dia. Saya kira makin bingung atau dia bisa makin adaptif, ya, dua kemungkinan. Nah, makanya itu yang harus kita lakukan di pemerintah Kota Makassar dengan pendekatan pengembangan pelatihan guru di sekolah maupun di dinas pendidikan. Saya kira ini ya kunci daripada
menghadirkan transfer of knowledge, transfer of skill, dan transfer of attitude dan transfer of skill gitu kepada siswa. Selain tadi Pak, tantangan-tantangan yang kemudian akan dihadapi oleh kurikulum 2022 ini, Anda melihat kedepannya tantangannya akan seperti apa Pak? Saya kira tantangan kita ukurannya yang paling pertama adalah dalam pendidikan, pengertian pendidikan adalah bagaimana mengembangkan potensi peserta didik. Itu dulu kuncinya. Potensi peserta didik. Apa sih potensi peserta didik? Yang saya tadi bilang, apa yang dipelajari, apa yang disuka, apa yang dikerjakan. Pertama. Kemudian yang kedua, sekolah adalah proses. TK, SD, SMP adalah proses. Sekolah yang baik, pendidikan yang baik menciptakan output yang baik, ya. Artinya ketika SD, SMP yang baik, maka menghadirkan siswa yang baik. Nah, kita lihat kondisi pengangguran yang ada di Kota Makassar, ya. Ada Sulawesi Selatan, ada 40% lulusan SMA menganggur. Berarti dipertanyakan kualitas pendidikan, untuk apa mereka sekolah, realistisnya kayak gitu kan. Nah, berarti ada something wrong dari pendidikan Kota Makassar ini, pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian tidak terakomodir ke depannya. Nah, pendidikan Merdeka Belajar ini kami berharap kemudian masuk di ruang-ruang itu, sehingga apa yang dia pelajari selama ini itu bisa dia lakukan di dalam dunia pekerjaan. Karena pendidikan Merdeka Belajar ini, kalau Pak Menteri bilang biasa, kadang-kadang apa yang kita pelajari tidak kita pernah lakukan dalam pekerjaan gitu. Jadi pendidikan Indonesia ini melakukan terobosan baru, melihat dunia dengan secara realistis gitu kan, realistis. Nah, kami berharap teori-teori itu sesuai dengan output daripada siswa yang ada di sekolah. Karena tujuannya adalah kita mensekolahkan anak-anak adalah untuk bekerja dan berkontribusi. Intinya yang terakhir adalah bagaimana bermanfaat untuk sesama gitu kan. Jadi pada intinya tujuan dari kurikulum ini memang sejalan dengan keinginan kita bersama terkait dengan angka pengangguran tadi, dan juga paling penting adalah kualitas SDM kita yang harus selalu dikembangkan lagi. Ya. Karena kalau kita bicara pendidikan, kita harus bicara secara komprehensif dalam pendekatan holistik. Di dalam pendidikan itu ada guru, ya. Kalau ada guru berarti ada akademik profesional guru, ya. Kalau dalam akademik profesional guru ada kesehatan guru, ada kesejahteraan guru, dan ada advokasi guru. Ada siswa. Kemudian setelah ada siswa ada sarana prasarana, ada fasilitas dan lain sebagainya. Ini semua harus dilengkapi. Bagaimanapun kurikulum yang baik, tetapi kalau kemudian sarana prasarana yang tidak menunjang proses pembelajaran seperti digitalisasi ini, saya kira itu masih harus dibenahi dalam pendidikan Indonesia yang ada sekarang ini. Gitu. Untuk kedepannya sendiri Pak, dari DPRD Kota Makassar terkait dengan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan ke depannya itu seperti apa? Ya, kalau monitoring dan evaluasi yang kita lakukan sekarang ini adalah yang paling pertama dalam dekat ini adalah masuk ini adalah penerimaan PPDB, penerimaan siswa baru, ya. Kita lihat tahun lalu ada 21.000 alumni SD. Ada SMP hanya kemudian terakomodir hanya sekitar 10.000. Berarti ada 11.000 lebih yang tidak terakomodir di sekolah publik. Tentu mereka itu akan sekolah di sekolah swasta gitu. Nah, pemerintah Kota Makassar perlu memberikan beasiswa karena sekolah swasta itu membayar SPP gitu. Sementara dia membayar pajak, mestinya mendapatkan pendidikan gratis gitu. Nah, Makassar dan pemerintah Kota Makassar ini, DPR, kami mendorong untuk memberikan beasiswa bagi siswa yang kemudian sekolah di swasta, minimal SPP-nya terbayar. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk pendidikan di Kota Makassar, kita harus belajar dengan pendidikan Jakarta. Kalau dalam undang-undang mengatakan bahwa kita pendidikan gratis, tapi nyatanya pendidikan masih bayar, maupun di negeri Pak, ya, maupun di negeri. Kalau di Jakarta dia mengedepankan, karena kalau di sekolah negeri itu ada dana BOS, ya. Dana BOS itu 50% operasional, 50% gaji guru, kira-kira begitu. Kenapa masih ada kemudian anak yang fotokopi di luar, ya, pakai uangnya sendiri? Kan pendidikan gratis. Jangan terlalu jauh baju olahraga, mestinya terakomodir di dana BOS. Itu program-program dana BOS, belum dana sharing dari pemerintah Kota Makassar. Jakarta waktu zaman gubernur sebelumnya, Jakarta itu apabila ada anak sekolah yang memfotokopi di luar,
dievaluasi sekolahnya. Berarti kamu kan dibiayai oleh dana BOS gitu. Apakah kekurangan Kota Makassar? Ini kami nggak tahu. Jadi APBD Kota Makassar untuk pendidikan 1 triliun. Saya kira itu 20%, hampir 25% dan sangat tinggi. Dan saya kira ini menjadi saran saya kepada pemerintah Kota Makassar dalam konteks pendidikan gratis untuk negeri. Ya, apalagi di swasta pasti membayar. Bayangkan baju membayar, fotokopi membayar, pulpen membayar. Katanya pendidikan gratis. Pendidikan gratis itu secara menyeluruh. Ya kan? Jakarta melakukan hal seperti itu. Kenapa kita tidak Makassar melakukan hal demikian? Gitu. Jadi bisa dibilang permasalahannya cukup kompleks dan ini merupakan PR kita bersama dan diharapkan proyeksinya nanti akan bisa positif ya Pak terkait dengan kurikulum Bulan Merdeka dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan kita. Kami akan lanjutkan lagi obrolannya pemirsa dan pendengar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bab Bicara.